Serius? Enggak, Fa. Beneran suara perempuan. I love you, Raniku sayang. Udah berapa kali kamu ngelakuin itu? Halo semuanya penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian? Pastinya kalian sudah nunggu-nunggu nih video terbaru dari kita ya. Tapi sebelumnya kita memang lama banget nih enggak ngonten karena ada kendala dari YouTube ya, biasalah. Nah, kini kita mau menyajikan film yang sempat viral karena ceritanya yang unik. Ya, film ini berjudul Ipar Adalah Maut yang tayang perdana pada 13 Juni 2024 dan mendapatkan rating 7,1 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang Nisa, seorang istri yang mengalami keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan suaminya. Suaminya ini selingkuh nih dengan adik kandungnya sendiri. Awalnya kehidupan Nisa dan Aris harmonis, mereka hidup bahagia bersama anak perempuan mereka. Namun kedatangan Rani untuk tinggal bersama mereka mengubah segalanya. Oke, daripada kalian penasaran nih, yuk kita langsung aja ke filmnya. Tapi jangan lupa, seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe dulu channel yang satu ini supaya kita makin semangat nih untuk kontennya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita cus ke filmnya. Dan inilah film Ipar Adalah Maut. Film ini diawali oleh seorang gadis cantik berkerudung bernama Nisa yang sedang buru-buru kuliah nih karena dia ada kelas. Dia tidak sengaja bertemu dengan seorang pria nih yang berebutan parkir mobil. Tapi pria itu memilih mengalah dan ternyata itu adalah dosen Nisa. Kelas pertama juga diajarkan oleh dosen ini. Dia bernama Aris. Aris ini masih muda, ganteng, dan lajang guys. Bapak udah berkeluarga apa belum? Setelah pelajaran, Nisa menghampiri Aris nih dan dia meminta maaf soal rebutan parkir yang tadi. Tapi Pak Aris tidak mempermasalahkannya karena dia memang pria yang baik. Hari-hari pun berlanjut. Nisa sering nih dibantu oleh Pak Aris yang seperti membawakan buku yang jatuh, mengantarkan Nisa ke dalam mobil saat hujan dan lain-lain. Tadi kan saya bilang tunggu sebentar. Kini Nisa mulai berpacaran nih dengan Mas Aris. Dan hari pertama Mas Aris datang ke rumah Nisa, dia disambut nih oleh Rani, adik Nisa yang masih remaja itu. Niatnya Mas Aris ingin memberikan surprise nih kepada Nisa, tapi dia tidak sengaja memegang loyang kue yang panas. Dan Aris sangat suka kue buatan Nisa. Aris mengajak Nisa ke rumahnya dan berkenalan dengan orang tuanya yang dikenalkan sebagai calon istri. Dan beberapa hari selanjutnya Aris sering makan bersama nih di rumah Nisa bersama ibu dan adiknya. Sampailah di waktu di mana Aris melamar Nisa. Mereka pun akhirnya menikah atas restu kedua orang tua mereka. Beberapa tahun kemudian, mereka memiliki seorang putri bernama Raya yang sudah berusia 7 tahunan nih. Di malam hari tiba-tiba ibu Nisa menelpon Nisa dan bercerita kalau Rani mau kuliah dan akan ngekos. Tapi ibunya khawatir kalau Rani ngekos dan dia memiliki ide nih supaya Rani tinggal di rumah Nisa. Tapi Nisa tidak menjawab apa-apa guys. Di malam hari dia curhat nih kepada Mas Aris soal kata-kata ibunya. Tapi Mas Aris justru mengizinkan Rani untuk tinggal di sana. Hitung-hitung dia juga ingin menjaga adik kiparnya itu. Nisa pun sangat senang. Ternyata suaminya mengizinkan adiknya untuk tinggal bersama mereka. Keesokan harinya Nisa dan Aris pun menjemput Rani nih. Dan ibunya menitipkan Rani kepada Nisa dan Aris untuk dijaga. Dan Rani sangat akrab guys dengan keponakannya yaitu Raya. Nisa sudah menyiapkan kamar yang bagus untuk Rani tinggal di sana. Dan dia juga sangat berterima kasih nih kepada kakaknya itu. Bagus banget kamarnya, aku suka. Nantai. Pada suatu hari Rani pergi kuliah nih untuk pertama kalinya. Dan dia menjalankan ospek nih. Dia seperti biasa nih pergi ke kampus bersama dengan Aris yaitu kakak iparnya. Nisa akhirnya punya toko kue nih guys, walaupun masih kecil-kecilan. Dan dia mengurusnya bersama sahabatnya itu. Aris menjemput Raya pulang sekolah dan dia memang sosok ayah dan suami yang baik guys. Di malam hari Aris juga tidak malu membantu Nisa mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring dan memasak. Di tengah malam Aris terbangun karena haus dan tak sengaja Rani juga keluar kamar dan mengenakan baju tidur tidak memakai kerudung dan membuat Aris kaget nih. Rani juga kaget dan memilih untuk pergi.
Aris bercerita nih kepada Nisa dan Nisa menegur Rani agar hal itu tidak terulang lagi. Keesokan harinya Aris mengajar Rani nih. Dia juga menjadi muridnya Mas Aris nih. Di jam istirahat ada dosen bernama Pak Junaidi yang selalu menghibur mereka nih. Tiba-tiba segerombolan laki-laki datang menghampiri Rani dan dia mau menggoda-goda Rani nih. Tapi Rani berhasil melawan karena di sana juga tempatnya yang ramai. Ayo sekali lagi kau berani. Ayo lagi. Dan pada malam hari mereka makan malam bersama. Dan Aris menanyakan keadaan Rani setelah digangguin cowok-cowok tadi. Saat Rani mandi, tiba-tiba keran kamar mandinya rusak. Akhirnya dia pun buru-buru pergi ke kamar Raya untuk ngepung bilas nih. Dan saat itu Aris bersama Raya masuk karena Raya ketiduran. Di sini lagi-lagi ketidaksengajaan Aris melihat Rani yang hanya memakai handuk guys. Aduh. Mas. Waktu itu Nisa masih belum datang dan tak lama kemudian Nisa datang dan Aris tidak menganggap itu hal apa-apa. Rani bilang kepada kakaknya kalau keran di kamar mandinya mati dan dia meminta tolong untuk dibetulkan. Di perpustakaan saat Rani mencari buku, tiba-tiba lampunya mati dan dia seperti dijebak oleh cowok-cowok yang kemarin itu guys. Rani diseret ke belakang dan hampir saja dilecehkan. Untung saja Aris lewat dan mendengar teriakan Rani. Aris berusaha menyelamatkan Rani dan di saat hujan deras pun Rani hanya bisa menangis sama kejadian tadi karena dia benar-benar ketakutan guys. Tapi karena cuacanya yang mendukung entah kenapa tiba-tiba mereka tidak sengaja berciuman di mobil guys dan membuat mereka berdua bersikap aneh. Sesampainya di rumah Rani langsung masuk nih dan Aris menceritakan kejadian tadi kepada Nisa. Nisa benar-benar khawatir karena Aris juga terluka guys. Keesokan harinya Aris membetulkan keran kamar mandi Rani dan Bibi juga izin pulang duluan. Setelah itu Rani masuk ke kamarnya dan tidak sengaja kerannya muncrat nih. Dan Rani berusaha membantu Aris untuk menutup keran yang bocor. Tapi kejadian ini malah menjadi awal mula dari sebuah petaga guys. Yang dimana kejadian di mobil kemarin dilanjutkan oleh Aris dan Rani, yaitu Icikiwir Cukurukuk nih. Keesokan harinya Nisa seperti biasa fokus sama perkembangan bisnis kuenya yang makin kesini makin ramai. Nisa mendapatkan tawaran untuk membuka toko di Jogja, tapi dia masih berpikir panjang nih guys. Sepulang kuliah ternyata Aris mengajak Rani untuk check-in nih. Dan sepertinya mereka bukan hilaf lagi, tapi memang sudah niat untuk selingkuh. Karena sampai check-in segala nih. Ya, di hotel mereka lanjut bermain kuda-kudaan seperti tidak merasa bersalah sama Nisa. Di malam hari seperti biasa, mereka kumpul dan Nisa menceritakan kepada Aris kalau dia harus pergi ke Jogja. Aris pun sangat mendukung Nisa nih. Ya, ada maunya nih Mas Aris. Hari pun berganti, Nisa pergi ke Jogja dan tinggallah di rumah hanya Aris dan Rani. Kini mereka makin berani guys, sampai bermain di kamar Aris dan Nisa. Saat mereka asik bermain kuda-kudaan nih, tiba-tiba Nisa datang guys. Waduh, apa gak takut ketahuan ya mereka? Padahal di situ Rani bersembunyi di bawah kasur guys, dan pergi saat Nisa mengambil baju. Dan malam hari raya pun tiba. Rani dan Nisa merayakan malam takbir bersama dengan ibunya juga. Seperti biasa di hari raya mereka berkumpul keluarga dan makan-makan bersama nih. Di sini ibu Rani seperti sudah mulai memerhatikan gerak-gerik Rani yang aneh, yaitu seperti memperhatikan Aris. Beberapa hari setelah lebaran, Rani dan Nisa kembali nih dan ibunya memberi pesan kepada Rani untuk tidak aneh-aneh di rumah mbaknya karena sepertinya ibunya sudah mulai punya firasat nih guys. Pak Junaidi juga sering main ke toko kue Nisa dan Nisa menanyakan apakah kemarin mereka meeting. Tapi Pak Junaidi kaget karena sepertinya kemarin tidak ada meeting dan dia pun mengelak dengan bilang dia pulang duluan. Di rumahnya Nisa pun menanyakan kepada Aris apakah dia meeting beneran karena kata Pak Junaidi tidak ada meeting. Rani menelpon Aris dan yang mengangkatnya adalah Raya dan Rani buru-buru mematikan teleponnya. Malamnya Raya menceritakan kepada Nisa kalau katanya Pak Junaidi menelpon tapi suaranya adalah perempuan dan membuat Nisa seperti makin merasa tidak nyaman. Enggak, Fa. Beneran suara perempuan. Keesokan harinya Rani seperti merasa ketakutan gitu guys. Dan dia menceritakan kepada sahabatnya itu kalau seperti ada yang dicurigai dari suaminya. Dan sahabatnya itu pun tidak memungkiri kalau dia harus berhati-hati karena badai yang besar justru tidak meninggalkan tanda-tanda. Di malam hari cari sesuatu yang mungkin bisa dia temukan. Keesokan harinya Nisa datang tiba-tiba ke ngapus dengan memberikan surprise nih. Dan untungnya Aris masih belum berangkat nih janjian dengan Rani ke sebuah kafe. Aris lebih memilih untuk makan dengan Nisa di kantin. Dan telepon dari Pak Junaidi pun masuk padahal Pak Junaidi menghampiri mereka. Setelah Nisa pulang, Aris mengajak bertemu Rani di dalam mobil. Dan dia menjelaskan
kalau sepertinya Nisa sudah mulai curiga. Dan dari kejauhan Pak Junaidi melihat mereka seperti tahu kalau Aris ada main dengan Rani. Keesokan harinya saat mau berangkat kerja, Aris bilang kalau dia mau meeting di hotel dengan Pak Junaidi dan yang lain-lain. Untuk membuktikan sesuatu, Nisa menghampiri hotel itu secara diam-diam dan menanyakan suaminya yang ternyata Aris memang lagi meeting guys dengan Pak Junaidi dan baru saja selesai. Kecurigaan Nisa pun tidak terbukti dan dia menanyakan sesuatu nih kepada Aris tentang dirinya yang akhir-akhir ini mulai berbeda. Aris yang sangat pandai membelok balikkan fakta dan menjelaskan kalau dia ada proyek besar baru yang membuat dirinya sedikit bersikap berbeda nih. Ternyata ini semua adalah rencana Rani dan Aris guys, untuk membuat Nisa tidak curiga lagi kepada Aris. Dan usaha mereka berhasil karena Nisa kini kembali percaya nih kepada Aris. Aris pun bisa menjalani perselingkuhannya lagi dengan tenang. Tapi kini dia dihampiri nih oleh Pak Junaidi dan memberikan nasihat untuk lebih berhati-hati lagi dan jangan sesekali bermain api. Keesokan harinya Aris dan Rani mulai check-in lagi nih guys, dan Nisa menelpon Aris tapi tidak dijawab. Dia menelpon Rani yang berniat menanyakan mungkin suaminya lagi ngajar. Tak lama kemudian Aris pun mengangkat telepon dari Nisa nih dan mengobrol biasa tentang Raya. Setelah teleponan selesai, ternyata Aris lupa tidak mematikan teleponnya. Terdengarlah suara percakapan Aris dan Rani selama ini di hotel itu. Dan mendengar itu Rani seperti langsung kejatuhan batu dan dia hanya bisa menangis dan memilih untuk pulang. I love you Raniku sayang. Sesampainya di rumah, Nisa terdiam dan hanya bisa menangis sambil menanyakan kenapa dia bisa tega berselingkuh dengan adiknya. Nisa memutar rekaman telepon tadi dan kemarahan Nisa kini benar-benar pecah. Ya siapa guys istri yang tidak hancur hatinya mengetahui suaminya selingkuh dengan adiknya sendiri. Nisa menghancurkan seluruh isi rumah nih. Dan saat itu dia menemukan gelang milik Rani di bawah bantalnya yang menunjukkan kalau Rani juga pernah gituan nih di kamar Nisa. Nisa benar-benar hancur guys dan dia memilih untuk pulang. Tanpa basa-basi dia pun langsung marah besar kepada Rani. Kenapa dia tega melakukannya? Udah berapa kali kamu ngelakuin itu? Ibunya datang dan kaget mendengar kejadian ini dan dia merasa bersalah karena ibunya lah yang menyuruh Rani untuk tinggal di rumah Nisa. Karena syok berat akhirnya ibunya jatuh pingsan guys. Di rumah sakit ibunya dilakukan operasi karena serangan jantung. Raya sementara dititipkan di rumah sahabat Nisa dan dia sesekali pergi ke rumah sakit untuk menjenguk neneknya itu. Beberapa hari setelah ibunya sadar dari koma, dia seperti lupa sama semua kejadian itu. Dan dia bilang dia ingin tinggal bersama dengan kedua anaknya itu seperti tidak tahu sama masalah kemarin. Nisa pun merawat ibunya di rumahnya seperti biasa. Tapi dia masih tetap tidak bisa memaafkan Aris dan adiknya itu. Walaupun Aris sudah benar-benar memohon meminta maaf. Di malam hari saat Nisa mengaji, tiba-tiba terdengar Rani yang mual-mual. Ternyata Rani hamil guys, dan hamil anak dari suaminya sendiri. Nisa semakin hancur dan dia tidak bisa memaafkan suami dan adiknya itu. Ibunya yang di kursi roda itu menghampirinya dan berkesan kalau Rani dan Nisa tidak boleh bermusuhan karena mereka adalah saudara dan ternyata itu adalah pesan terakhirnya. Kalian bersaudara. Ibunya meninggal guys dan semuanya sedih termasuk Rani dan Aris karena mereka berdua merasa bersalah nih karena merekalah Nisa kehilangan ibunya. Raya menangis karena dipaksa pulang dengan ibunya, tapi tidak bersama dengan ayahnya. Aris dihampiri oleh kakak perempuannya, dan dia seperti kecewa gitu kepada Aris. Keesokan harinya Aris juga dipecat guys dari kampusnya, dan Pak Junaidi juga sudah memperingatkan hal ini sebelumnya, kalau perselingkuhan adalah permulaan dari semua kehancuran. Aris pun bertaubat, dan Rani hanya bisa merawat kehamilannya itu sendirian. Sedangkan Nisa kini makin berkembang bisnisnya, makin besar dan buka cabang baru di Jogja. Tuh kan ya guys, dimana-mana orang selingkuh itu pasti hancur hidupnya. Dan yang diselingkuhin pasti akan semakin sukses. Makanya guys, jangan sampai kalian selingkuh ya. Karena selingkuh itu adalah awal dari semua kehancuran. Oke deh, kalau begitu, sampai bertemu lagi nih di film-film selanjutnya. See you!